Nah, terus kemarin dia ngomong, itu sekarang Saifuddin sama Gilbert, ya bagus dong, supaya bisa beli susu. Jangan sampai ada omongan nggak kuat beli susu lagi. Masa Gilbert nggak sanggup belikan susu buat anaknya Saifuddin, kan kelewatan. Gitu Pak Susu Kuda. Kok Kuria Hemera. Oke, Hemera Kuriake, silakan. Iya, terima kasih Pastor Paul. Shalom. Shalom. Pak, kalau kita melihat kasus Pak KC, kan beberapa sahabat dari Pastor Paul seperti Pak Joshua dan Pendeta Saifuddin sekarang berbeda pandangan dengan Pastor. Bahkan beberapa kesempatan live, mereka sering melontarkan juga kalimat-kalimat yang menyinggung Pastor Paul. Ya. Tapi Pastor terus mengatakan mereka orang baik dan Pastor tidak pernah membalas. Pertanyaan saya Pak, mengapa Pastor masih bisa percaya dan begitu yakin Pak pada mereka? Apa karena mereka hamba Tuhan? Bukannya banyak hamba Tuhan juga yang jatuh karena uang? Mohon penjelasan Pastor Paul. Ya. Yang saya kenal Saifuddin adalah Saifuddin yang beberapa tahun yang lalu saya tidak tahu hari ini dan saya tidak bisa kontak dengan beliau. Kalau kita belum bisa ngomong, kita nggak boleh cerita yang tidak baik. Ya, itulah di dalam hubungan kita sesama anak Tuhan. Kalau kita belum ketemu, kita tidak boleh mengatakan yang negatif sedikit pun tentang dia. Karena kita belum ketemu, belum ngomong. Saya kontak nggak diangkat. Bagaimana Yosua Tewu sama? Saya kontak pun nggak dijawab. Iya kan? Ya. Nah, jadi kalau di kontak nggak dijawab, bisa ada yang menghalangi kontak tersebut, ada yang berusaha menghasutlah apa kita nggak ngerti. Nah, jadi lebih baik kita diam. Karena belum tahu mereka maunya apa. Nah, kita anak-anak Tuhan harus belajar. Banyak mendengar, sedikit bicara ketika kita sedang berkonflik dengan sesama. Kalau saya merasa nggak punya konflik dengan mereka, karena selama ini kami baik. Saya merasa baik dengan mereka. Ya, bahkan hari Senin itu baru saya transfer tuh untuk persembahan kasih setelah khotbah di tempat kita. Ya kan, karena kan hamba Tuhan full time kan, jadi kalau khotbah ya mesti kita kasih. Kalau dia hidupnya memang dari situ saja kan, makanya harus saya kasih karena hidupnya Saifuddin kan hanya dari pemberitaan Injil saja. Nah, baru saya transfer juga. Jadi kita sih, dan dia juga bilang terima kasih, tidak ada masalah. Nah, dan tiba-tiba lost kontak. Nah, dengan Yosua Tewu, biasanya kita telepon-teleponan, terakhir telepon bulan lalu, sebulan ya, waktu KC baru ditangkap. Nah bulan Agustus terakhir telepon itu sebentar ya, Yosua Tewu itu telepon saya itu sebentar, Joshua Tewu terakhir telepon saya itu sebentar, bulan lalu lah ya, Yosua Tewu itu telepon saya itu bulan lalu. Ini ketemu deh. September, kelihatannya Agustus Yosua Tewu itu telepon saya terakhir. Agustus ya. Saya nggak bisa, terus udah gitu saya WhatsApp waktu dia live sama itu. Nah, 25 Agustus ya. Jam 10 waktu Eropa, 10 pagi. Kelihatan nggak tuh? Kelihatan nggak tuh Yosua Tewu? Nah, kelihatan kan? Iya, kelihatan Pastor. Tanggal 25 Agustus terakhir telepon saya. Setelah itu saya hubungin udah nggak bisa lagi. Nah jadi ya kalau tidak bisa dihubungi ada sesuatu dan kita nggak mau. Istrinya juga masih ikut diakonia dengan kita ya. Istrinya Yosua Tewu ikut diakonia kita. Ya malah waktu Pak Amin Wijaya itu bagi-bagi sembako, waktu Pak Amin Wijaya masih jadi koordinator Diaken bagi-bagi sembako, kita poskonya pakai punya kantornya Yosua Tewu. Jadi kita merasa nggak ada apa-apa. Loh kalau kita beda teologi udah biasa, nggak apa-apa, debat mah kita oke-oke saja. Ya, tapi kalau personal nggak ada. Saya merasa nggak punya masalah personal. Kalau dia punya masalah, ya saya nggak tahu masalahnya di mana. Nah, kalau saya ngata-ngatanya tidak baik dengan Yosua Tewu, saya hanya sekali berkata bahwa ini kerasukan apa, kerasukan setan apa. Kenapa? Karena dia membujuk Saifuddin buat strike saja. Ya, walaupun bukan Yosua Tewu yang suruh strike, tapi dia ikut nimpa. Nah itu nggak boleh. Lagi panas kok malah tambah dipanasin. Makanya saya bilang kerasukan setan apa ini. Tapi kalau itu buat dia itu saya salah ya saya minta maaf.
kalau memang itu buat dia salah. Tapi saya memang bilang, kalau cuman gara-gara uang, terus main stake dan akhirnya semua orang-orang ini kehilangan mata pencariannya, ya itu buat saya itu salah, itu hamba uang. Tetapi sudah dibuka kan strike-nya kan. Ya. Jadi dengan ada masalah buat saya. Nah, kalau dia merasa tersinggung dengan perkataan saya, ya saya minta maaf. Tetapi saya kira saya nggak punya masalah dengan dia. Dan saya tetap melihat bahwa paduan Saifuddin dengan Yosua itu harusnya baik. Cuman kan kita belum lihat hasilnya, karena sampai sekarang KC belum dibawa ke rumah sakit. Dan kami nggak bisa menghubungi KC. Jadi repot, susah. Nah, ya kan, lawyernya pun mempersulit kita, makanya itu tadi. Jadi daripada kita menganggap negatif kepada saudara kita, mendingan kita diam, karena kita sudah tahu biang keroknya. Wahyu Jibril sudah berkata, biang keroknya lawyernya KC, Martin sama Komarudin. Itu Wahyu Jibril, gitu. Oke. Begitu ya. Jadi kita, kalau orang kan nanya kan, kenapa ini harus dijawab gini ini, saya bilang, lawan kita itu bukan Saifuddin dan Yosua Tewu loh, itu teman kita loh. Lawan kita itu lawyernya KC loh. Saifuddin dengan Yosua Tewu itu teman kita, mereka mau perjuangan KC. Bahkan saya bilang sama Amin Wijaya, yang bisa kamu percaya sekarang kalau masalah KC cuma Yosua Tewu sama Saifuddin. Itu dulu ya, sebelum ribut-ribut itu ya. Saya udah bilang sama Amin Wijaya, jadi kalau kamu bicara apa-apa sama Saifuddin sama Yosua Tewu, yang bisa kamu percaya. Yang lain saya kurang, bukan dipercaya itu dalam arti dia kan mempertanggungjawabkan yang dia lakukan, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya orang kan bisa berubah, bisa. Cuma kan saya nggak tahu orang-orang itu, tapi orang udah berubah. Ya saya nggak tahu, saya belum ngomong kok. Terus sudah ngomong saya baru tahu. Belum ngomong kok. Gitu ya. Jadi ingat, lawan kita ini lawyer. Karena lawyer ini sudah jelas, wah itu udah santer sekali ya, itu udah bukan rahasia lagi. Ya, dan orang-orang partainya pun banyak yang mengakui bahwa memang ini nggak tulus. Si lawyer ini memang punya kepentingan mau nunggangin kasusnya KC. Orang-orang partainya pun ngomong demikian. Ya kan kemarin dengar sendiri, salah satu bekas orang partai itu juga ada ngomongnya, bekas orang partai itu, saya lupa namanya siapa itu, Gereja Siber ya, kan juga ngomong. Nah gitu Pak, jadi kita tahu, kalau kita punya target, kita tahu siapa yang kita harus benerin. Jadi kita jangan kepancing dengan saling menjelekkan saudara kita sendiri. Nanti suatu ketika nanti keadaannya nggak ada apa-apa, kita malah nggak bisa baikan. Kalau saya diam aja kan, mereka mau fitnah saya, mau ngomong saya salah apa segala macam, ya kita dibiarkan saja. Nggak rugi apa-apa, saya malah subscribernya tambah banyak. Ini sudah mau 100.000 nih minggu ini. Kan begitu kan? Gitu ya. Jadi saudara-saudara ini juga pelajaran, sinetron yang baik, supaya Anda semua, kalau ada orang jelek-jelekin Anda, itu saudara Anda sendiri, nggak usah bereaksi. Kalau lawyer itu kan memang kita sedang bidik. Kita bidik lawyer itu, karena ada yang nggak beres. Kalau dia mau wah, ya itu urusannya dia. Nah, adapun kalau saudara kita sendiri, mau dulu ada yang bilang, kok kamu jelek-jelekan Yusuf Manubulu? Saya nggak pernah jelek-jelekin Mas Manubulu. Kan Amin Wijaya tahu sendiri, udah cerita kan. Amin Wijaya di sini udah bilang. Bahkan orang mau bongkar, katanya masa kelamnya Yusuf Manubulu, itu saya larang. Oh tidak boleh, kau nggak boleh. Jangan, ya. Nggak boleh. Nah, itu tuh prinsip dalam Alkitab. Apalagi saya kan bisa kontak Manubulu secara pribadi. Ya, jadi kenapa kita harus jelek-jelekan dia? Nah, gitu. Oke, gitu ya. Itu cara orang Kristen menyelesaikan masalah. Iya, Pastor, ya. Lanjut, Pastor, terima kasih. Oke, Susu Kuda. Silakan subscribe Susu Kuda channel. Shalom, Rahayu. Shalom. Tapi no password ya. Luar biasa. Oh jangan, no password. Ya, selamat hari Minggu ya kepada Bapak Paul dan semua rombongan nih. Saya mau lapor kepada para rombongan dan Bapak Paul hari ini di hari Minggu yang penuh berkat ini. Wah luar biasa ya, kita masih dalam rangka KC Mania. Tiada hari tanpa kita terus suarakan. Tiap hari kita monitor terus. Ya, kita suarakan demi kebaikan dan keselamatan Bapak Muhammad KC ya. Walaupun ya kita lihat ya mulai banyak-banyak ancaman-ancaman, mulai berdatangan. Diancam ya, lu diancam juga ya katanya ya. Saya lihat di live chatnya itu banyak yang ngancam kamu ya.
Aduh. Ya seperti Itulah itulah ya. kerjaannya. Tapi Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, dan menyebarkan roh ketakutan. Tetapi nah aku ini dia nih. datang supaya kamu beroleh hidup dan hidup dalam kelimpahan dan memperoleh damai sejahtera. Ya. Iya. Orang yang suka Tapi ngancam-ngancam itu dari iblis. Mm-mm. itu dia tuh ya Bapak ya. Tapi ya gitulah ya, kita tetap doakan dan kasihi ya semua orang ya. Ya. Tapi kebetulan gini Pak, yang saya mau tanya dan sampaikan berikut ini ya agak-agak nyambung sih sama yang disampaikan Pak Kuryake barusan sih ya Pak ya. Tapi kalau saya lihat ya dari kubrak-kubrak Pak Muhammad KC hampir 2 bulan ini, ya memang benar banyak sekali yang kita jadi renungan. Sebenarnya visi dan misi utama kita itu kan untuk mencegah ideologi khilafah kan ya, dan semakin dekat ke 2024 ini makin genting. Tapi selalu pas kita menuju ke situ, selalu ada aja penghalangnya, kalau lebih tepatnya ada intermezzo yang tragis gitu ya. Kayak misalnya gini ya, pas kita semua kelihatannya mau bersatu sebagai satu unit yang solid, selalu aja ada episode-episode dalam tanda kutip Kristen versus Kristen. Contohnya dulu ya, pertama kan yang pas kubrak-kubrak Oneness versus Trinitas versus Unitarian, Susutarian, dan lain-lain. Terus habis itu kelihatannya udah selesai, terus satu unit lagi, solid lagi kita semua kan, pas kita suarakan Israel versus Hamas, terus bahas Taliban, bahas dan lain-lain. Terus di awal-awal kasus Pak Kaki juga, tapi sekarang ada lagi nih Pak, kasus gubrak-gubrak yang tadi Pak Kuryake bilang ya, ada gesekan-gesekan Kristen versus Kristen lagi. Sebenarnya kenapa ya selalu begini ya Pak ya? Apakah sampai khilafah itu di depan mata, sampai dinginnya besi moncong AK-47 khilafah sudah nempel di leher, baru pada sadar, apa terus gontok-gontokan terus, apa gimana gitu, dan apakah ada dasar Alkitab juga mengenai fenomena yang begini-begini ini? Ya mungkin itu aja Pak, pertanyaan saya hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Kalau dalam hal Trinitas dan segala macam Trinitas Oneness itu adalah sebuah perpecahan teologi yang tidak perlu. Ya. Sebetulnya kalau kita cuma bicara dan memperdebatkan nggak masalah, tetapi ketika akhirnya dibawa ke personal, saling itu basmi kau, dia kata basmi aku tumpas kau, nah, itu dari iblis tuh. Tetapi toh akhirnya orang-orang yang mau baik, ya kita tetap bisa bersatu, ya kan? Makanya jangan meresponi yang personal itu, ya sumpah serapah personal itu, jangan diresponi. Ya, itu sudah bagus. Pavel itu responnya udah bagus. Ya, waktu kasus-kasusnya Trinitas, Pavel, dia Trinitas, tetapi dia berusaha tengah. Saya berusaha tengah. Saya tidak membela Trinitas Oneness, saya tampung semua. Kenapa? Karena memang Tuhan itu maha besar. Nah, kita tampung. Saksi Yehova pun saya terima. Bahkan Mormon pun saya terima. Ya, bukan berarti saya bilang terus saya akan setuju ya, enggak. Katolik saya terima. Apakah saya setuju? Tidak. Tetapi kalau khusus Katolik, saya menggarisbawahi Paus Francis dan Ibu Mother Teresa itu adalah panutan saya. Nah, saya belajar keikhlasan itu dari beliau. Kan baik. Kenapa kita nggak contoh yang baik, yang tidak ada di gereja Pentakosta manapun? Ya, yang beliau lakukan itu tidak ada satupun pendeta gereja Pentakosta dan karismatik yang memberikan contoh itu. Nah sekarang kasusnya KC. Apakah benar saling bergesekan satu sama lain? Oh tidak. Yang ribut masalah uang siapa? Kan cuma Rudi Yohanes doang sama YouTuber Islam sama lawyernya KC. Apakah saya ribut masalah uang? Tidak. Apakah Pavel ribut masalah uang? Tidak. Apakah YouTuber selain ribut? Enggak. Apakah kita bergesekan satu sama lain? Enggak. Kita mendukung KC, semua sepakat. Ya, karena cintanya kita kepada KC, memang akhirnya kita berusaha semua rame-rame melakukan apa yang diperlukan. Gesekannya di mana? Enggak ada sebetulnya. Yang ada adalah lawyer yang mau minta duit tapi malu-malu, terus kemudian ketemu saya kecelek, wah dia adu saya dengan Saifuddin dan dengan Yosua Tewu. Karena dia mau minta uang malu-malu. Ya kan? Kan memang asalnya itu kan ribut-ribut dari lawyer minta uang. Terus saya bilang, loh uangnya sudah di Saifuddin semua. Lalu dipelintir katanya saya transfer ke Saifuddin. Ya kan? Kau kemarin dengar sendiri kan itu. Ternyata yang ngomong siapa? Pertama, Anggiat. Yang ngomong 75 juta sudah ditransfer ke rekeningmu. Anggiat yang ngomong. Anggiat siapa? Saya nggak kenal Anggiat.
Kan dengar sendiri dari lawyernya. Artinya apa? Lawyer ini jahat, gitu loh. Kita dengarnya, apakah para YouTuber bergesekan? Enggak. Dibikin berita seakan bergesekan, tapi ada nggak bergesekan? Malah kemarin kita kalau memang Kanuru di strike, ya kita sampai bilang, oke, nanti kita urunan deh, kalau strike yang nggak dibuka sampai YouTube mau hancur, kita urunan. Malam itu kita mau langsung urunan, tapi Kanuru nolak. Coba waktu itu Kanuru langsung iya kan, terus dia dapat YouTube ya, dapat duitnya juga. Makanya kalau di sini jangan basa-basi. Kalau sudah kita bilang tawarin, iya, enggak. Karena kita enggak berani basa-basi juga, karena kita ditonton orang banyak. Nah, jadi siapa yang gesekan? Enggak ada. Saya dengan Saifuddin enggak. Tapi kan Saifuddin mengatakan yang tidak baik, ya enggak apa-apa biar. Dia menghantam angin. Apakah saya ngeladenin? Enggak urusan. Apakah Yosua Tewu ngata-ngatain saya terus saya merasa digesek? Enggak juga. Biarin aja. Orang kan boleh-boleh saja punya berpikir salah paham. Emang orang waras terus. Ada nggak warasnya? Ada nggak sehatnya kemakan? Bisa. Semua bisa. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Ada di mana ayatnya itu? Ada di Alkitab. Tetapi besi saya sudah tajam. Sehingga tidak perlu ditajamkan lagi. Sehingga ketika ada berita-berita yang tidak baik tentang saya, ya biarin saja. Berkat saya akan melimpah. Bertambah banyak. Coba amatin deh Anda semua ya. Anda semua yang ada di live stream di YouTube. Kalau Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ini berlaku hanya kepada yang percaya Tuhan Yesus Kristus ya. Kalau Anda sedang difitnah ya oleh sesamamu sendiri, jangan bereaksi. Ya. Jangan bereaksi yang negatif. Biasa saja. Nanti Anda lihat akan ada berkat. Ya. Nanti kalau saya dapat berkatnya saya kasih tahu ya. Jasmani dan rohani. Makanya kalau lagi difitnah, Anda diam saja. Kalau lawyer, itu memang kita lagi kejar dia. Karena ini lawyer ini nggak benar. Makanya kita kejar. Udah kelihatan nggak benar, sudah jelas nggak benar. Orang bohong kok, lawyer ini berani bohong kok. Berani nipu kok. Ya kan dengan statement katanya, saya transfer uang terus segala macam diputer-puter. Padahal kan dia yang minta uang. Dengar sendiri kemarin kan. Si Anggiat ngomong, katanya sudah transfer 75 juta ke rekeningmu. Lalu bilang, enggak, terus Komarudin telepon Putih. Lalu bilangnya Putih yang transfer 400 juta. Ternyata enggak semua. Ada rekamannya semua, ada buktinya semua. Kalau semua yang dikatakan oleh lawyer, tidak ada buktinya satupun. Yang saya ngomong semua ada buktinya. Jadi, yang gesekan siapa? Enggak ada. Kalau lawyer memang kita kejar, bukan gesekan namanya. Kita memang kejar dia karena dia nggak benar. Kita bongkar. Jangankan orang Islam, orang Kristen aja kalau memang dia bikin nggak benar, ya kita mesti omongin, mesti kita kasih tahu. Apakah lawyer ini Kristen beneran? Belum tentu. Orang boleh ngaku-ngaku Kristen, orang boleh ngaku-ngaku hamba Tuhan. Tapi kan dari kelakuannya kita tahu ini hamba Tuhan apa hamba uang. Kalau lawyer ini sudah A1, jelas itu hamba uang. Martin sama siapa itu? Kamarudin. Nah itu harus kita jelaskan dengan jelas. Pak lagi ibadah kok kita mau, oh ya justru ini kita mengatakan kebenaran. Nah itulah gunanya. Supaya Anda nggak tahu kenapa sama Saifuddin sama Yosua Tewu saya diam. Tidak saya balas satu kata pun. Tapi kalau lawyer, saya bukan balas, memang saya kejar, bukan balas-balasan. Ngapain kita balas omongannya mereka? Tapi kita kejar, ya, karena ini orang nggak ada kerjanya, tapi ngaku-ngaku kerjanya orang, mengklaim kerjanya orang, tapi nggak ada kerjaannya ini lawyer ini. Semua yang dia kerjakan itu sudah kita kerjain semua, ya. Dia cuma numpang nama doang, nggak ada kerjanya, sambil minta-minta, ngaku-ngakunya belum terima duit, nggak taunya sudah terima duit, ya kan? Jadi ada banyak yang nggak benar, jadi nggak ada yang gesekan. Apakah saya bergesekan dengan Saifuddin? Enggak. Dia marah-marah ini malah ngomongin nggak baik, ya itu terserah dia. Saya mah biasa-biasa aja, saya nggak pernah ngomongin tidak baik tentang dia. Nah terus kemarin dia ngomong itu sekarang Saifuddin sama Gilbert, ya bagus dong supaya bisa beli susu, jangan sampai ada omongan nggak kuat beli susu lagi. Masa Gilbert nggak sanggup belikan susu buat anaknya Saifuddin, kan kelewatan. Itu Pak Susu Kuda. Kok di mikrofonnya di mute? Oke ya, jelas ya. Ya kepencet Pak. Ya, jadi nggak ada yang gesekan. Adanya adalah
kita bisa berpotensi bergesekan, tetapi kita jaga dengan hati yang benar, yang murni. Gitu. Coba deh amati deh, ada nggak yang gesekan? Nggak ada. Yang kejang-kejang siapa? Rudy Yohanes sama orang-orang Islam. Karena itu cuma framing doang ya, itu semua ya Pak ya. Ya framing dan adu domba. Iya, yang bisa itu Rudy Yohanes, yang bergesekan Rudy Yohanes sama orang Islam. Yang kejang-kejang karena nggak bisa ngadu domba. Karena tidak ada perkataan saya yang menjelek-jelekan Saifuddin dan Yosua Tewu, sahabat dan saudara saya itu. Ya toh? Kalau lawyer memang harus kita kejar, nggak bener kok lawyernya devils kok, ya kan? Ngancem-ngancem lagi ya Pak ya? Ngancem-ngancem lagi. Semua orang yang suka ngancam itu datangnya dari iblis. Ngurus susu kuda diancam juga ya? Diancam. Susu kuda diancam. Gitu. Saya lihat kemarin, saya mampir mau masuk, tapi kan karena saya ada tamu kan, terus saya sambil baca, ngeri amat. Nyeri sedap. Iya, ancaman-ancaman begitu dah. Itu saya nggak suka tuh ancaman-ancaman begitu tuh. Itu sudah jelas nggak dari Tuhan. Itu udah di screenshot semua sih. Iya, terus dia kan kemarin bilang, oh ya pengumuman hari Kamis kita ini ya ada kuliah intelijen dengan Pak Jenderal Ponto. Temanya adalah Komcat Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier dijadikan komandan jadi Jenderal Komcat ya, Jenderal Kancil. Nah, itu Pak Ponto mau membahas Komcat nanti hari Kamis ya, rame itu nanti ya. Karena ini ruwet ini. Ini agenda khilafah ini. Wah, nanti Pak Ponto dilaporin juga dong termasuk sini katanya kan. Oh iya, pokoknya semua yang ada di sana saya mau dilaporin. Tapi kan kemarin si siapa kamu hari ini bilang saya akan minta tolong sama jenderal yang pernah dinas di Belanda. Satu-satunya jenderal dinas di Belanda ya Pak Ponto itu suruh nyari saya. Ya udah nggak usah jauh-jauh Pak Ponto, kita masuk sini lagi Pak. Saya bilang jenderalnya dibilang nggak usah jauh-jauh. Orang jenderal yang pernah dinas di Belanda itu nanti juga kalau ke sini nginepnya di rumah saya kok. Aduh, nah itu ancaman-ancaman backing-backingan. Dia bilang, kamu tahu siapa saya? Emang kamu siapa? Nah itu orang nggak sadar siapa dirinya itu loh. Kamu tahu siapa saya? Lah kamu siapa? Kamu bilang siapa? Kamu tahu siapa saya? Lah bapak sendiri aja nggak tahu siapa bapak, gimana saya mau tahu siapa bapak? Kok kamu tanya saya sama saya siapa diri kamu? Kan repot. Jangan tanya sama orang siapa dirimu. Lalu saya tanya sama Pak Raja Uti, kurang ajar. Kamu tahu siapa saya? Pak Raja Uti bilang, bapak emang siapa? Bingung. Ya bapak siapa? Kamu nggak tahu siapa saya? Emang nggak tahu lah, bapak tahu nggak siapa bapak? Bingung memang orang itu ya. Nah, itu. Pula gini Pastor, tahu saya sih mengancam, intimidasi dan menteror itu bukan cara orang Kristen. Tahu saya Pak. Itu teror yang Pak Jenderal bilang itu teroris. Itulah iblis. Itulah pekerjaan iblis. Makanya hati-hati kalau Anda ribut sama orang, jangan menteror. Makanya itu tadi ya, terutama kalau sesama kita sendiri, anak-anak Tuhan. Ya, kita tahu ini orang jelas, kayak Yosua Tewu, Saifuddin kan orang jelas. Mungkin mereka berubah, tapi sebelum Anda yakin mereka berubah, ya 1 Yohanes 2 ayat 9 memang mengatakan, orang kalau sudah meninggalkan Tuhan, kita jangan ngasih salam lagi. Kalau dia sudah jadi mualaf gitu ya, hati-hati. Dia ngajak-ngajak kita, deket-deket kita harus tolak. Jangan terima salamnya. Tetapi kan mereka nggak jadi mualaf, mereka masih anak Tuhan. Mereka jadi munafik, ya kita nggak usah deket-deket. Tetapi apakah benar? Kita belum dapat klarifikasi kok. Jadi apa? Diam. Tunggu mereka. Kalau sudah bisa dihubungin, baru kita ngomong. Sekarang kan masih belum bisa dihubungin, karena mereka masih panas. Karena ada yang manas-manasin. Dan kita nggak tahu apa sebabnya. Ya udah diam. Belajar diam. Nanti Anda akan diberkati. Wah tapi kan hancur Pak kita ini. Ya nyatanya viewer saya selalu lebih banyak dari mereka kok. Saya rugi apa coba? Makin mereka jelek-jelekin saya, makin kita makin tenar. Terus orang-orang Islam kan ikut-ikutan mentenarkan kita. Ya kan? Berusaha ngadu domba kan? Terus orang kan seneng kan? Akhirnya kugubrak di sini, masuk semua di sini. Mendengarkan sabda Nabi, sabda Palon Nabi ke-26.
Akhirnya kan viewer kita tambah banyak. Gitu ya. Jadi jangan takut. Nggak apa-apa. Ya, tadi Pak Paul bilang beli susu, kalau mau beli susu di channel Susu Kuda tuh banyak susunya tuh. Nah, itu harusnya Pak Tuhan Yesus Saifuddin tolong. masuk ke channelnya Susu Kuda tuh. Nanti mau dikasih susu tuh nanti. Tuhan Yesus tolong. Oke nih.